Halo Studi Lovers, ada banyak pecatan anggota TNI memutuskan untuk membelot menjadi anggota KKB Papua. Sejak tahun 1970, setidaknya ada 6 anggota TNI yang memutuskan untuk membelot dan bergabung sebagai anggota dari kelompok kriminal bersenjata OPM Papua. Nah, selain karena ada sejumlah prajurit TNI yang dikabarkan membelot ke KKB Papua karena saudaranya adalah warga Papua, faktor lainnya adalah karena terpengaruh perbedaan ideologi atau politik, faktor ekonomi, ketidakpuasan terhadap kondisi pekerjaan sebagai anggota TNI, faktor sosial, dan identitas lokal. Nah, berikut ini kami sajikan 6 prajurit TNI yang membelot dan sepak terjangnya memilih beralih ke KKB Papua. Tapi seperti biasa Studi Lover, sebelum kita lanjut jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Lucky Yematuan alias Lukius. Lucky Yematuan alias Lukius sudah bergabung dengan KKB Papua sejak Februari 2021 ketika ia menghilang dari tempatnya bertugas. Bergabungnya Lukius dengan KKB ini disampaikan oleh juru bicara organisasi Papua Merdeka OPM, Sebi Sambom. Ada seorang prajurit TNI yang telah bergabung dengan TPN sejak Februari lalu dan saat ini bersama pasukan TPNPB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, ungkap Sebi. Nah, menurut Sebi nih, Lukius bergabung dengan KKB Papua atas kesadarannya sendiri. Ia menambahkan, Lukius telah menyerang tempatnya bertugas pos TNI di Bulapa saat awal bergabung dengan KKB Papua. Sebi menyebut Lukius berhasil menembak 3 prajurit TNI dalam serangan itu. Lucky Matuan merupakan mantan anggota TNI yang bergabung dengan TPNPB, bertugas di pos TNI Bulapa Kabupaten Intan Jaya. Bahkan sempat juga menyerang pos TNI Bulapa. Aksi pengkhianatan yang dilakukan oleh Lukius juga telah dibenarkan oleh Jenderal Purnawirawan TNI Andika Perkasa saat masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Kasat TNI Angkatan Darat. Andika mengatakan Lukius yang berpangkat Pratu sudah terdeteksi bergabung dengan KKB Papua sejak Februari 2021 ketika meninggalkan pos tempatnya berjaga. Sebelum bertugas di Papua, Lukius yang lahir di Wamena ditempatkan di Jawa Tengah. Lukius berusia 24 tahun, lahir dan besar di Wamena, ditempatkan setelah bertugas di salah satu batalion infanteri di Jawa Tengah. Yotam Bugiangge. Yotam Bugiangge juga bergabung dengan KKB Papua setelah menghilang dari tempatnya bertugas di Kompice Senggi, Kabupaten Kerom, Papua pada 17 Desember 2021. Ia kabur membawa satu pucuk senjata SS-26 melaksanakan tugas jaga. Diketahui tidak hadir tanpa keterangan dari kesatuan dan dinyatakan meninggalkan tugas. Nah, hal itu dibenarkan oleh Kolonel Infanteri Aksa Erlangga yang saat itu menjabat sebagai Kapendam 17 Cendrawasih. Nah, sama nih seperti Lukius, Yotam juga putra asli Papua yang lahir di Nduga pada 24 Mei 1999. Kabar terbaru menyebutkan Yotam Bugiangge kini telah menjadi pimpinan sebuah KKB Papua di wilayah Nduga. Pada tanggal 26 Mei 2023 lalu nih Studi Lovers, KKB pimpinan Yotam menyerang aparat TNI Polri yang sedang patroli di Kampung Nogolait dan menyebabkan terjadinya kontak tembak. Aksi serupa kembali terjadi pada tanggal 29 Mei 2023 dan menyebabkan 162 warga Kampung Nogolait mengungsi ke kota Kenyam. Meskipun terbilang pendatang baru di KKB Papua, sosok Yotam disebut-sebut ditakuti oleh Egyanus Kogoya. Nah, sebagai informasi, Egyanus juga terkenal sebagai pimpinan KKB di Nduga yang kejam. Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander Panelewen mengungkapkan Yotam dan Egyanus awalnya sempat bekerja sama. Namun setelah itu Egyanus dan Yotam berpisah membentuk kelompoknya masing-masing. Nah, berdasarkan informasi yang didapat Rio, Yotam dan kelompoknya berada di sekitar distrik Kenyam setelah sempat pergi ke Yahukimo. Ia menduga keberadaan Yotam di distrik Kenyam membuat Egyanus tak lagi mendekat ke tempat itu. Set Javed Rumkorem. Mantan anggota Kostrad Set Javed Rumkorem
resmi bergabung dengan KKB Papua pada tahun 1970-an. Ia bahkan diangkat menjadi pimpinan tertinggi organisasi Papua Merdeka atau OPM. Setrum Korem disebut bergabung dengan KKB Papua lantaran tidak puas pada pemerintahan Indonesia. Nah, sebelum bergabung dengan KKB Papua, Rum Korem adalah anggota TNI. Ia pernah menjalani pendidikan di Sekolah Calon Perwira di Bandung tahun 1967. Ayah Rum Korem, Mayor tituler TNI AD Lukas Rum Korem, adalah tokoh yang ikut memperjuangkan Irian Barat menjadi bagian Indonesia. Sang ayah pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung di era Presiden Republik Indonesia Soekarno. Senatsol. Senatsol adalah mantan anggota TNI yang melarikan diri usai terlibat jual beli amunisi dengan KKB Papua di Mimika pada tahun 2018. Ia merupakan aktor utama pembunuhan staf Komisi Pemilihan Umum KPU Yahukimo pada Agustus 2020 silam. Juga pembunuhan 2 personil TNI Angkatan Darat di Yahukimo pada Mei 2021 lalu. Senatsol ditangkap tim gabungan TNI Polri pada 2 September 2021 setelah 2 tahun menjadi buron Polres Yahukimo. Tidak sendiri, Senatsol ditangkap bersama 5 anggotanya. Nestri Lovers, ia sempat melakukan perlawanan saat ditangkap. Akibatnya tim gabungan TNI Polri Satgas Nemangkawi pun melepaskan tembakan hingga mengenai bagian kaki Senatsol. Hampir 1 bulan setelah ditangkap, Senatsol meninggal ketika dirawat akibat luka tembak di kakinya. Saat dimintai keterangan, Kombes Faisal Ramadhani membenarkan berita tersebut. Eliezer Awom. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengungkapkan ada nama mantan anggota TNI Eliezer Awom yang bergabung dengan KKB Papua di tahun 80-an. Eliezer Awom dikenal sebagai tokoh senior KKB. Eliezer Awom merupakan satuan dari Brimob Kota Raja Papua di tahun 1980-an. Awom adalah pria kelahiran Pulau Numfor 4 Juli 1948. Ia yang lulusan SMP pernah bertugas di Resimen 12 Irian Barat atau Papua. Awom membelot dari TNI pada tahun 1984 dan memutuskan bergabung dengan KKB Papua. Ia pernah dipenjara pada tahun 1989 setelah ditangkap oleh TNI. Nah, meski sempat dijatuhi hukuman mati, Awom dan semua tahanan politik Papua Barat dibebaskan pada tahun 2000 saat reformasi di Indonesia. Awom meninggal pada 15 Juni 2018 dalam perjalanan dari Kaimana ke Bentuni saat menjalankan tugas organisasi Papua Merdeka. Surabut. Selain Eliezer Awom, Sebi Sambom juga menyebut anggota TNI Surabut dari Batalion 753 Arfai Manokwari. Surabut, menurut Sebi, bergabung KKB Papua pada tahun 90-an. Surabut dari Batalion 753 Arfai Manokwari. Walau tergolong telah lama terjadi, tapi Surabut masih terngiang diingatan karena banyak lagi anggota TNI yang membelot setelahnya. Wah, jadi berat ya tugas TNI dan Polri memberantas KKB Studio Lovers. Ternyata nih perlu kerja yang ekstra karena ditemukan beberapa anggotanya yang membelot. Tapi nih apapun itu kita doakan TNI dan Polri bertugas dengan baik Studio Lovers. Nah Studio Lovers, cukup sekian ya informasi kita. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.